Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video yang disajikan dibuat oleh Magister.Mathematics menggunakan PowerPoint dan text-to-speech. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bab sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu dengan metode penyelesaian eliminasi. Metode penyelesaian SPLTV dapat ditentukan dengan cara eliminasi, substitusi, atau gabungan dari eliminasi dan juga substitusi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas khusus mengenai metode eliminasi. Di sini saya memiliki 3 persamaan linier. Sistem persamaan linier yang pertama adalah 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4. Kemudian persamaan linier yang kedua adalah 3x dikurangi y ditambah 2z sama dengan negatif 5. Kemudian persamaan linier yang ketiga adalah x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 5. Nah, di sini kita umpamakan bahwa ini merupakan persamaan yang pertama. Ya, kemudian persamaan linier yang ini adalah persamaan yang kedua. Dan yang persamaan linier yang ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya, kita pakai persamaan yang pertama dan juga yang kedua terlebih dahulu. Jadi, eliminasi persamaan pertama dan juga kedua. Kita tulis ulang ya. Di sini persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Kita tulis ulang. Nah, seperti ini. Kemudian kita samakan koefisien yang akan dihilangkan variabelnya. Nah, di sini kita akan mencoba menghilangkan variabel x-nya. Maka untuk menghilangkan variabel x-nya, nah, karena di sini kan koefisiennya tidak sama, yang ini berarti dikalikan dengan 3 dan yang bawah atau persamaan kedua dikalikan dengan 2 supaya koefisien dari variabel x-nya sama. Maka nanti kalau misalnya nilainya sama, nilai x ini bisa jika dikurangi akan hilang. Maka nanti dikalikan 3 semuanya ya. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dikali dengan 1 hasilnya adalah 3y. 3 dikalikan dengan z hasilnya 3z. Dan 3 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 12. Yang bawah juga sama, persamaan keduanya dikalikan dengan 2. 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6x. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif y ya di sini. Hasilnya adalah negatif 2y. Dan 2 dikalikan dengan 2z ini hasilnya 4z. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 10. Nah, di sini jika koefisien dari variabel x-nya sudah sama, kita lakukan eliminasi. Nah, caranya dikurangi ya. Dikurangi 6x dikurangi dengan 6x, hasilnya habis ya. Sekarang 3y dikurangi dengan
negatif 2Y. Maka hasilnya adalah, nah karena 3Y dikurangi negatif 2Y, maka hasilnya adalah 5Y. Selanjutnya 3Z dikurangi dengan 4Z, hasilnya adalah negatif 1Z. Lanjut, kemudian 12 dikurangi negatif 10, hasilnya adalah 22. Nah, di sini 5Y dikurangi Z sama dengan 22 ini kita umpamakan sebagai persamaan yang keempat. Jadi ada 4 persamaan sekarang ya. Persamaan 1, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, eliminasi dari persamaan pertama dan juga kedua menghasilkan persamaan keempat. Nah, persamaan keempat ini tapi tidak memiliki nilai X ya. Karena nilai X-nya sudah dieliminasi. Kemudian selanjutnya kita lakukan eliminasi persamaan pertama dan juga ketiga ya. Karena tadi persamaan pertama dan kedua, sekarang yang pertama dan juga ketiga yang di sini ya. Kita simpan persamaan pertama dan juga ketiga ke sini. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Ini ya persamaan pertamanya. Kemudian persamaan keduanya adalah X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, di sini kita akan menyamakan, masih menghilangkan variabel X-nya. Nah, karena variabel X-nya di sini sama ya, koefisiennya hampir sama atau misalnya tidak berbeda jauh, yang ini cukup dikalikan dengan 2 persamaan ketiganya. Yang persamaan pertamanya ini kita kalikan dengan 1, maka menghasilkan nilai variabel, menghasilkan persamaan 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Karena dikalikan 1 ya, jadi sama saja outputnya. Kemudian kalau yang persamaan ketiga dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2 dikali koefisien dari nilai X-nya adalah, hasilnya adalah 2X. Kemudian yang 2 dikalikan dengan 2Y, hasilnya adalah 4Y. 2 dikalikan dengan 2Z, hasilnya adalah 4Z. 2 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 10. Nah, kemudian kita lakukan eliminasi, pengurangan ya, pengurangan untuk menghilangkan koefisien dan juga variabel dari nilai X. Hasilnya adalah Y dikurangi dengan 4Y, hasilnya adalah negatif 3Y ya. Y dikurangi 4Y, hasilnya adalah negatif 3Y. Kemudian yang Z juga, Z dikurangi 4Z, hasilnya adalah negatif 3Z. Kemudian 4 dikurangi 10, hasilnya adalah negatif 6. Nah, atau bisa ini kita umpamakan sebagai persamaan kelima. Nah, persamaan kelima ini kemudian eliminasi persamaan keempat dan juga kelima. Nah, dari persamaan keempat kemudian dan persamaan kelima kita lakukan eliminasi. 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Nah, yang ini ya persamaan keempat. Kemudian persamaan kelimanya negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6. Nah, kita akan mencoba menghilangkan variabel Y. Nah, kalau untuk mencoba menghilangkan variabel Y, maka kita coba yang persamaan keempat ini kita kalikan dengan 3 ya. Kemudian persamaan yang kelima ini kita coba kalikan dengan angka 5. Maka menghasilkan nilai 15Y dikurangi 3Z sama dengan 66. Kemudian negatif 15Y dikurangi 15Z sama dengan negatif 30 ya. Nah, kita kurangi, maka hasilnya adalah ini kalau misalnya dihilangkan berarti ini adalah tambah ya. Ini tambah 15 ditambah negatif 15Y,
hasilnya adalah habis ya. Yang ini negatif 3Z ditambah dengan negatif 15Z, hasilnya adalah negatif 18Z. Kemudian 66 ditambah ya, ini ditambah nah ini ditambah ya, tambah negatif 30, 66 ditambah negatif 30 hasilnya adalah 36. Atau Z-nya itu kita sederhanakan ya. Karena ini 36, kemudian negatif 18. Nah, kalau misalnya pindah ruas ke sini, karena ini perkalian, maka 36 per negatif 18. Hasilnya adalah Z-nya adalah negatif 2. Selanjutnya, karena yang baru kita temukan ada nilai Z, kemudian kita lakukan eliminasi persamaan keempat dan juga kelima ya. Masih eliminasi persamaan keempat dan juga kelima. Tadi kan sudah ditemukan Z-nya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghilangkan nilai Z tersebut. Maka yang persamaan keempat ini kita kalikan dengan 3, dan persamaan yang kelima ini kita kalikan dengan 1 untuk menghilangkan nilai Z ya. Hasilnya adalah yang ini ya, persamaan pertama semuanya dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 15Y dikurangi 3Z sama dengan 66. Kemudian yang ini karena dikalikan dengan 1 hasilnya sama ya, tetap. Negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6. Kita lakukan, nah ini juga sama ya. Ini juga ditambah. Tambah. Kalau misalnya ditambah, negatif 3Z ditambah. Oh ya, ini betul ya, dikurangi ya. Nah, ini betul dikurangi. Negatif 3Z dikurangi negatif 3Z, hasilnya adalah habis ya. Kemudian 15Y dikurangi 3Y, itu hasilnya adalah 18Y. Kemudian 66 dikurangi dengan negatif 6, hasilnya adalah 72. Maka jika kita sederhanakan kembali, Y-nya itu adalah sama dengan 72 per 18, atau hasilnya adalah 4. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mencari nilai X, kita dapat melakukan eliminasi persamaan pertama dan juga ketiga. Nah, di sini kita coba untuk mengeliminasi untuk mendapatkan nilai X. Nah, karena ini nilai Z dan juga nilai Z-nya sama ya, kita kalikan persamaan pertama dengan kali 2. Yang persamaan ketiganya kita kalikan dengan kali 1 ya. Hasilnya adalah 4X. Ya, ini yang persamaan pertama dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. Nah, karena yang ini adalah persamaan ketiga dikalikan dengan 1, hasilnya tetap X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Kita lakukan eliminasi, dikurangi ya. Hasilnya adalah 4 dikurangi 1 ya. 4X dikurangi X itu hasilnya adalah 3X. Kemudian 2Y dikurangi 2Y hasilnya adalah habis ya. 2Z dikurangi 2Z hasilnya juga habis. Kemudian 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Atau jika kita sederhanakan, X itu sama dengan 3 per 3 atau X sama dengan 1.
Nah, ini merupakan metode eliminasi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, yang ini. Kemudian Y sama dengan 4. Dan Z sama dengan negatif 2 ya, yang sebelumnya tadi. Di slide sebelumnya. Sekarang coba kalian ubah soal cerita berikut ini ke dalam bentuk SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian kalian coba untuk menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan permasalahan dari soal cerita tersebut. Coba kalian kerjakan latihan soalnya untuk membantu memahami materi pelajaran SPLTV dengan metode eliminasi. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran kami yang lainnya. Terima kasih.